Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah patut bersyukur dan senang sekali saya Stoma Ibn Abi Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu, Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 dengan mata kuliah Fikih Thaharah 1 yang sekarang ini memasuki episode yang kelima. Di episode yang kelima ini kita akan membahas tentang masih terkait dengan Fikih Thaharah 1, yaitu tentang bangkai. Masih bersama narasumber dan ustadz kita yang sudah hadir di studio dan kelas kita, Ustadz Isnan Ansori LC-MAG. Mari kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sampai di episode kelima, Ustadz. Dan di episode kelima ini materinya cukup menarik juga, yaitu tentang bangkai. Ya. Nah, jadi ternyata bangkai itu dibahas dengan cukup detail di dalam Fikih Thaharah 1 ini. Nah, tentu perlu kita pertanyakan pertama adalah tentang apa ini maksud dengan bangkai yang kemudian dibahas di dalam fikih ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Terkait dengan bangkai, memang istilah ini kalau dalam bahasa yang mentradisi ya, seringkali dikaitkan dengan hewan ya. Dan kita ketika membahas tentang bangkai ini masih terkait dengan sumber najis yang kedua, yaitu hewan. Maka istilah bangkai tidak kita kenal terkait dengan manusia yang sudah meninggal. Padahal kan sebenarnya substansinya sama sebenarnya. Iya, artinya jasad manusia yang sudah meninggal itu juga disebut sebagai bangkai. Bangkai juga. Tapi bahasa yang lebih halus gitu ya. Istilahnya jenazah atau istilahnya mayat lah gitu. Jadi bangkai yang dimaksud dalam kajian ini adalah bangkai dari hewan. Bangkai dari hewan. Hewan yang sudah tidak bernyawa lagi. Dan lebih khusus adalah hewan yang memang secara hukum syariat itu ada beberapa konsekuensi hukum jika dikaitkan dengan istilah ini gitu. Jadi para ulama kita alhamdulillah sudah mendefinisikan bangkai itu dengan istilah yang mani, jami dan mani. Jami dan mani. Definisi yang sudah mencakup keseluruhan tentang bangkai, tapi juga mani. Artinya membatasi hanya tentang bangkai. Tentang bangkai. Gitu. Karena nanti ini biasanya dikaitkan dengan masalah status hukum najis atau sucinya atau status kehalalan dan keharaman mengkonsumsinya. Gitu. Definisinya apa, Ustaz? Ya. Walaupun nanti kita sebenarnya belum masuk kepada macam-macamnya ya. Nah, dari definisi ini nanti bisa kita lihat rupanya mencakup setiap kriteria dari akan kita kaji. Dari definisi yang cukup padat ini. Singkat tapi padat gitu ya. Nah, di antaranya bisa kita melihat di dalam definisi bangkai dalam buku Ahkamul Quran karangan Imam Al-Jassas Al-Hanafi. Dan juga bisa kita lihat dalam buku Al-Khatib Asy-Syirbini ya, dalam Al-Khatib Asy-Syirbini. Dalam Al-Iqna, di mana dua ulama ini mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda tapi substansinya sama sebenarnya. Ya. Kalau yang dari Al-Jassas tadi? Al-Jassas mendefinisikan bangkai sebagai al-hayawanul mayyit ghairul muzakka. Al-hayawanul mayyit ghairul muzakka. Jadi hewan yang sudah mati tetapi matinya itu tidak dengan cara disembelih. Mati tapi tidak dengan cara disembelih. Yang kemudian makna disembelih ini bisa kita dapatkan secara lebih detail dari definisi Al-Khatib Asy-Syirbini. Yang dimaksud adalah zakah syar'iyyah. Sembelihan tetapi secara syar'i. Artinya banyak orang menyembelih gitu ya. Tapi apakah itu disebut sebagai sembelihan syariah atau tidak? Kalau bukan sembelihan syar'i, walaupun mati tapi tidak disebut sebagai dengan bukan, itu menjadi bangkai gitu ya? Iya benar. Itu menjadi bangkai. Jadi harus ada pembatasan syar'i. Tapi meskipun Imam Al-Jassas tidak menyebut dengan istilah syar'iyah, tapi dengan kata-kata al-muzakka ya, yang ada alif lamnya di situ, itu sudah menunjukkan kepada ma'rifah, sebuah makna yang intinya yang dimaksud alnya itu merujuk kepada penyembelihan yang syar'i. Sifatnya syar'i. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah setiap hewan yang mati dan matinya itu bukan berdasarkan penyembelihan yang syar'i bisa disebut sebagai
bangkai. Bangkai. Ya. Walaupun nanti lebih detail ada beberapa macam jenisnya gitu ya. Ini definisi bangkai yang disebutkan para ulama Sebab kita. banyak yang menganggap yang namanya bangkai itu ya yang sudah mati maka bangkai. Ternyata bangkai itu memiliki definisinya. Dia mati tapi mati bukan karena penyembelihan syar'i. Secara syar'i. Oke, itu definisinya. Definisi. Kalau dalilnya bahwa bangkai itu najis, Secara umum dasar kenajisan bangkai itu bisa kita dapatkan dari 3 sumber utama di dalam Islam. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' ulama. 3 itu ya. Ini Kita 3. mulai dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran bangkai disebut dengan istilah al-maitah. 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 Meskipun dari makna al-maitah di sini memang bisa bersifat umum juga ya. Namun di sini memang secara kontekstual juga ayat Al-Quran yang berbicara tentang al-maitah pada umumnya ini terkait dengan masalah hukum mengkonsumsinya. Tapi lagi-lagi biasanya hukum mengkonsumsi juga mempengaruhi tentang aspek kenajisannya. Apalagi ada tambahan dalam sebuah ayat dengan kata-kata fa innahu rijsun. Iya. Karena setiap ayatnya selalu terkait dengan memakannya gitu. Walaupun konsekuensinya dengan memakan itu juga tentang kenajisannya itu. Ya ditambahkan itu tadi ada sebuah ayat khusus yang menambahkan kata-kata fa innahu rijsun yang ditafsirkan para ulama sebagai najis. Nah, adapun ayatnya itu secara umum di dalam Al-Qur'an Allah menyebut kata maitah itu sebanyak 5 kali. 5 kali di dalam Al-Qur'an. Di 30 juz Al-Qur'an itu ada 5 kali kata maitah. Dan yang sebenarnya tadi sudah kita katakan semuanya berkaitan dengan masalah mengkonsumsinya sebenarnya. Bukan menyentuhnya atau kenajisannya. Bukan kenajisannya gitu ya. Yeah. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 173, Al-Maidah ayat 3, kemudian Al-An'am 139 dan Al-An'am 145, terakhir surat An-Nahl ayat semuanya 115. menyebutkan al-maitah gitu. Ya, hurrima alaikum maitah innama harrama alaikumul maitah, dan rata-rata memang tadi maknanya secara kontekstual terkait dengan mengkonsumsinya. Ya. Kecuali satu ayat yaitu surah Al-An'am 139 yang menambahkan sifat lain yaitu fa innahu rijsun. Itu ada kalimat tambahan yang mungkin menegaskan status kenajisannya. Ya, fa innahu rijsun. Itu dari Al-Qur'an. Kalau dari As-Sunnah? Dari As-Sunnah memang tidak secara eksplisit ya disebutkan tentang maitah dan status kenajisannya. Tetapi ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita mafhum. Jadi kita mendapati sebuah hadis yang mafhumnya itu menunjukkan, pemahaman terbaliknya menunjukkan bahwasannya maitah itu najis. Artinya hadisnya sih tidak mengatakan najis gitu. Secara langsung. Tapi dari najis yang ada itu bisa dipahami bahwa maitah adalah najis. Ya, najisnya seperti apa, Ustaz? Misalnya hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas, Rasul berkata, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Idza dubighal ihabu faqad tahur. Jadi Abdullah bin Abbas mendengar Rasulullah bersabda, jika kulit dari hewan yang dimaksud di sini hewan secara umum bisa dia sifatnya bangkai. Jika kulit itu sudah disamak, sudah dilakukan proses penyamakan, maka dia menjadi suci. Jadi mafhumnya adalah kalau belum disamak najis. Masih najis. Jadi mafhum. Pengambilan kesimpulan bahwa bangkai itu najis itu dari pemahaman terhadap hadis ini. Yang lawannya ya, kalau kulit itu kalau kulit itu sudah disamak suci. Kalau belum disamak berarti masih najis. Ada hadis yang lain, Ustaz? Nah, hadis lain misalnya hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan atau Rasulullah bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma yanza'hu fa inna fi ihda janahaihi da'un wal ukhra shifa." Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya kalau lalat itu masuk ke dalam sebuah minuman, itu Rasul malah mengatakan jangan dibuang minumannya, tetapi celupkan lagi. Karena salah satu dari 2 sayapnya itu mengandung racun dan di sayapnya yang lain mengandung obat. Jadi maknanya begini, seolah-olah Rasul ingin mengajarkan kepada kita, kalau misalnya lalat itu masuk dan tentu mati ya ketika masuk ke dalam air itu, jangan kita buang. Karena kalau kita buang seolah-olah kita beranggapan airnya sudah menjadi najis. Karena tercelup oleh bangkai lalat. Nah, ini menunjukkan lalat itu kalau mati tidak najis. Nah, berarti ada bangkai yang najis. Nah, bangkai yang tidak atau yang dikecualikan dari bangkai yang tidak najis itu adalah diantaranya
lalat. Jadi kalau lalat ini bangkai yang tidak najis, gitu ya. Artinya ada pemahaman ada bangkai yang najis. Nah, Ya, ini bangkai yang maksudnya. najis itu adalah tadi melalui definisinya ketika dia mati tanpa disembelih dengan sembelihan Ya. syar'i. Di samping ijma ulama ya, yang Ya. dimaksud ijma ulama di sini kesepakatan. Mungkin pembahasan tentang empat ijma ulama. nanti di segmen berikutnya, Ustaz. Oh, baik. Karena waktu kita terbatas, para pemirsa, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang bangkai ini. Mana yang disebut bangkai, definisi seperti apa, dan tadi dalil-dalilnya sudah disebutkan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kira-kira apakah masih ada dalil lain, yaitu dari ijma? Seperti apa penjelasannya? Kita akan menyimaknya di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Kembali lagi pemirsa, kita bersama Sekolah Fikih dan kita sekarang masuk ke segmen yang kedua. Di segmen yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dalil terkait kenajisan bangkai. Tadi dalil dari Al-Quran sudah Ustadz Ihsan sebutkan, begitu juga dalil dari As-Sunnah. Nah sekarang katanya ada dalil dari ijma. Nah kira-kira sumbernya dari mana bahwa para ulama sudah mengijmakan tentang kenajisan bangkai ini? Ya. Dan dalil yang menguatkan, dalil tambahannya menguatkan adalah kesepakatan ulama Atau yang disebut ijma ataupun itu disebut tadi. ijma. Meskipun dalam masalah ini ijma yang dimaksud adalah ijma dari 4 mazhab yang masih eksis saat ini ya. Ya, belum bisa dipastikan apakah ijma ini berlaku dalam sebuah musyawarah umum gitu ya. Tapi bisa dikatakan kalau kita membaca kitab-kitab fikih, rata-rata para ulama khususnya dari 4 mazhab mengatakan bangkai itu adalah najis. Ya, selain haramnya dimakan, tapi juga zatnya, ainnya itu najis. Itu seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rushd dalam bukunya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang dia sendiri mengatakan ittafaqal ulama ya. Para ulama itu sepakat bahwasannya bangkai itu najis. Walaupun di situ nanti dia menyebutkan ada beberapa bangkai yang tidak dikategorikan najis, yaitu sebagai pengecualian. Tapi intinya dia menjelaskan ulama sepakat najis, bangkai itu adalah najis seperti itu. Oke, tadi antum menyebutkan ada kriteria-kriteria tertentu yang kata Ibnu Rushd dikecualikan bahwa itu bukan bangkai yang najis dan seterusnya. Berarti pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa ini kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh para ulama kita untuk menyebut itu sebagai bangkai? Ya. Yang sehingga ketika sudah divonis atau disebut sebagai bangkai, dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Ya. Jadi setidaknya pada umumnya ulama membagi atau menyebutkan jenis-jenis bangkai itu ada 5 macam ya. Ada 5 macam. Yang mana dari 5 macam jenis bangkai ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu bangkai yang mana atau hewan yang mati melalui disebut bangkai tapi melalui proses tangan manusia. Iya. Dan ada yang mati namun bukan melalui proses tangan manusia. Kurang lebih secara garis besar seperti itu pembagiannya ya. Mati karena proses tangan manusia, ada turut campur tangannya tangan manusia, tapi ada yang tanpa turut campur tangan manusia. Itu pembagian secara garis besar. Dan 2 hal ini kita kerucutkan menjadi 1. Jadi 1. Yaitu definisi dari bangkai tadi. Oh iya. Yang mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, gitu. Dan ini kemudian kita petakan menjadi 5 ya. Kita bedakan menjadi 5. Nah, 5 hal itu adalah yang pertama, setiap hewan yang disembelih sekalipun dengan cara yang syar'i atau dengan cara-cara yang diajarkan di dalam syariat Islam, tetapi dia diperuntukkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun misalnya sapi, dia menyembelihnya sudah bagus dengan sudah benar, sudah terpotong pernapasan dan yang 3 hal itu gitu ya, terpotong. Tetapi kalau peruntukannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tetap disebut bangkai. Dalam arti diharamkan untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Jadi misalnya ada orang yang menyembelih tapi sembelihannya ini diperuntukkan untuk Nyi Roro Kidul misalnya ya. Sekalipun dia betul-betul yakin bahkan disebut dengan basmalah sekeras apapun misalnya gitu. Tapi kalau niatnya adalah bukan untuk Allah, dia termasuk dikategorikan bangkai. Nah, itu seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Wa ma'uhilla li ghairillahi bih. Artinya ayat ini merupakan salah satu keterangan Allah tentang
makanan yang haram untuk dikonsumsi. Makanan yang haram untuk Nah, dikonsumsi. di antaranya adalah apa yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kriteria pertama dari bangkai. Jadi disembelih untuk selain Allah. Disembelih untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Adalah disembelih, bukan disembelih, di mana seekor hewan itu dibunuh, apakah dalam rangka untuk dimakan atau dalam rangka untuk yang lain, tapi cara membunuhnya itu bukan dengan cara yang disyariatkan oleh Islam. Kalau misalnya unta misalnya itu ada syariat berupa nahar dan akar ya, menombak lehernya. Kalau misalnya sapi atau kambing ada syariat zabah. Nah, misalnya seperti disembelih itu. gitu ya. Disembelih. Nah, ini ada hewan kambing, sapi atau apapun hewan yang memang matinya atau kita konsumsi dengan cara disembelih itu, tapi bukan dengan cara-cara yang disyariatkan. Misalnya dipukul dulu sampai mati, baru dipotong-potong badannya, ya, atau dicekik dulu sampai mati, atau dilempar dari ke tempat yang ketinggian dan sebagainya. Nah, ini tidak termasuk dikategorikan mati dengan cara seperti ini. Ketika dia mati disebut bangkai. Disebut dengan bangkai. Ya. Itu yang kedua. Ini yang kedua. Dibunuh tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat yang sudah ditetapkan dan dirumuskan oleh para ulama kita, gitu ya. Yang ketiga adalah hewan yang disembelih meskipun dengan cara yang menurut aturan syariat, tapi yang menyembelihnya ini adalah non muslim dan bukan non muslim yang merupakan ahli kitab. Artinya non muslim ada dua ya. Nah, non muslim ada dua. Non muslim dari kalangan ahli kitab dan non muslim yang dari non ahli kitab. Non ahli kitab. Dan yang dimaksud ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Nasrani. Kalau mereka yang menyembelih tidak ada masalah. Nah, kalau mereka yang menyembelih ada dispensasi. Ada dispensasi. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah kan. Allah menghalalkan sembelihan mereka. Wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum. Wa ta'amuhum hillul lahum. Wa ta'amukum hillul lahum. Nah, di sini maka ini juga berdasarkan mafhum sebenarnya ya. Ketika Allah menghalalkan kita untuk mengkonsumsi sembelihan ahli kitab, maka artinya secara mafhum Allah mengharamkan kita mengkonsumsi sembelihan non ahli kitab. Dalam arti sekalipun dipotong atau disembelih dengan cara yang syar'i, maka sembelihan non ahli kitab itu adalah termasuk dikategorikan bangkai. Tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan dan juga dianggap najis. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Dan yang keempat adalah yang memang secara khusus Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, tapi bisa dikategori. Kalau tadi kita ketika di kriteria kedua kan kita menyebutkan tata cara membunuh hewan dari tangan manusia, tapi bukan dengan cara yang syar'i ya. Bukan dengan cara yang syar'i. Nah, di sini ada juga hewan yang mati tapi tidak disembelih, namun bisa jadi bukan karena turut campur tangan manusia. Mati tapi tidak disembelih. Mati tapi tidak disembelih dan tidak bisa jadi tidak terkait dengan proses tangan manusia ya. Artinya tiba-tiba mati sendiri gitu ya. Ya. Atau misalnya mati kejatuhan apa gitu misalnya gitu ya. Secara jelas Allah menyebutnya dalam surah Al-Maidah ayat 3. Bahkan detail Allah menyebutkan satu persatu contoh-contoh mati yang tanpa turut campur tangan manusia. Turut campur tangan manusia tapi dianggap bangkai ketika mati. Detail dijelaskan oleh Al-Qur'an. Di dalam surat apa dan ayat berapa itu? Dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakaitum. Artinya ini contoh-contoh hewan yang mati tanpa disembelih, tanpa turut matiannya itu tanpa turut campur tangan manusia gitu ya. Yang al-munkhaniqah yang tercekik, al-mauquzah yang terpukul, al-mutaraddiyah yang jatuh dari tempat ketinggian, kemudian an-natihah yang ditanduk. Jadi misalnya ada hewan saling beradu tanduk, satunya mati misalnya. Nah, ini juga termasuk bangkai. Dan yang wa ma akalas sab'u, yang dimakan atau diterkam binatang buas. Namun ketika misalnya dia jatuh lalu belum mati, masih ada nafas, kemudian langsung disembelih, nah ini termasuk pengecualian. Pengecualian, artinya dia matinya bukan karena jatuhnya. Bukan karena jatuhnya. Tapi karena penyembelihannya. Meskipun sudah sekarat misalnya ya, karena jatuh atau karena... tapi asal masih bernyawa gitu masih bernyawa. Dan kita masih sempat untuk menyembelihnya, kemudian mati, maka kematiannya bukan karena jatuh. Bukan karena jatuh, tapi karena disembelih. Jadi ini betul-betul dia mati, tapi karena ya proses-proses yang tadi Allah sebutkan. Empat atau berapa ini Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah munkhaniqah.
munkhaniqah tercekik, Tercekik, mauquzah terpukul, terpukul, mutaradiyah jatuh, an-natihah tertanduk, dan yang gitu terakhir adalah akalas sabu, yang dimakan diterkam oleh hewan buas. binatang buas. Ya. Itu yang apakah ada penjelasan detailnya tentang munkhaniqah seperti apa kriterianya, kemudian mauqudah seperti apa, hewan jatuh seperti apa penjelasannya? Untuk al-munkhaniqah dan al-mauquzah ini secara umum memang tidak ada pengecualian ya. Artinya yang matinya karena tercekik atau matinya karena jatuh ini secara umum. Atau sepertinya penjelasan ini kita tunda dulu sebentar. Oh, ya. Karena waktu kita terbatas para pemirsa, kita akan menyimak kembali penjelasan tentang mati yang tanpa tersembelih atau yang sudah disebutkan Al-Qur'an ada munkhaniqah, kemudian mauqudah, mutaradiyah, natihah, dan wama akalas sabu. Itu kira-kira seperti apa penjelasan detailnya? Kita akan menyimaknya nanti di segmen yang ketiga. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan kita sekarang memasuki segmen yang ketiga. Di segmen yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang cukup detail dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, yaitu hewan yang mati tapi tanpa disembelih. Entah dengan cara apa, pokoknya cara-cara ini dijelaskan detail dalam Al-Qur'an. Ada yang disebut munkhaniqah, mauqudah, mutaradiyah, natihah, dan wama akalas sabu ini. Nah, penjelasan lagi tadi sudah dijelaskan detail oleh Ustadz Isnan sekilas, bukan detail ya. Nah, detailnya sekarang ini. Kira-kira detailnya seperti apa, Ustadz? Ya. Jadi dari kelima jenis kematian, dari kelima sebab kematian hewan yang tidak disembelih ya, yaitu dicekik, kemudian terpukul, jatuh, dan ditanduk dan dimakan oleh hewan buas. Ini memang secara detail nanti ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian. Kalau untuk mati yang tercekik ini jelas. Kalau mati sebabnya tercekik, ulama sepakat hukumnya adalah bangkai dan najis. Ya. Sedangkan kalau mati karena sebab terjatuh, para ulama menjelaskan begini. Kalau terjatuhnya itu karena sebab sebuah senjata buruan seperti panah misalnya ya, kemudian terjatuh, tapi terjatuhnya bukan di tempat yang berair, maka ulama menganggapnya masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Karena ini hasil buruan. Tapi kalau meskipun hasil itu merupakan, kita yakin ketika kita berburu misalnya dengan memanahnya kena, tapi ketika kita dapatkan rupanya jatuh di air. Nah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita kehati-hatian untuk jangan menganggapnya sebagai binatang yang mati karena sebab senjata kita. Tapi mati karena terjatuh di tempat yang berair. Karena bisa jadi hewan itu tidak bernapas karena berada di air. Nah, ini sebagaimana yang Rasul sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, "Iza ramaita sahmaka fadhkurismallah, fa in wajadtahu qad qutil faqul illa an tajidahu qad waqa'a fi ma'in, fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu aw sahmuka." Jadi kata Rasulullah, kalau hendak berburu ucapkan dulu basmalah. Kalau kena dan dia terbunuh bisa dimakan. Tapi kalau kena namun jatuhnya itu di air, maka jangan dimakan. Karena kita ragu apakah matinya karena dia kelelep air gitu ya, atau matinya karena senjata. Maka ini ada semacam kehati-hatian yang Rasul ajarkan kepada kita. Kalau matinya itu berupa jatuh. Sampai sedetail itu gitu ya Rasul mengajarkan ya. Ketika mati tapi jatuh ke air, jangan boleh dimakan gitu ya. Karena kita tidak tahu nih matinya apa karena terjatuh karena air itu, atau karena kita memang berhasil membunuhnya ketika berburu tadi gitu ya. Maka lebih baik kan meninggalkan keraguan itu. Nah, sedangkan kalau matinya karena terpukul, yang dimaksud terpukul ini kan bisa terpukul dengan benda tajam atau bisa terpukul dengan benda tumpul. Kalau terpukul dengan benda tumpul dan itu bukan hewan buruan, nah, maka ulama sepakat mengatakan dan mati ya itu bangkai. Tapi kalau dia itu adalah binatang buruan dan matinya karena kena benda tajam, yaitu dalam proses perburuan. Nah, ini tidak dikategorikan sebagai al-mutaradiyah. Ya, sesuatu yang al-mauqudah, sesuatu yang terpukul ya. Karena Rasul sendiri menyebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, "Iza ramaita bil mi'rad."
Kalau engkau melempar membidik hewan dengan ujung anak panah. Dengan ujung anak Nah, panah. panah itu kan umumnya tajam. Iya. Ya. Fakhazaqo, lalu anak panah itu bisa menancap, menyayatnya hingga dia mati. Fakulhu, maka silakan dimakan. Wa in asabahu bi ardi, tapi kalau itu mati karena kena Bagian kayunya, bagian iya. yang tumpul, maka jangan dimakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau dia mati terpukul dengan benda tumpul, meskipun lewat proses perburuan, iya. itu diharamkan Diharamkan. karena sebagai bangkai. Tapi kalau matinya karena kena yang tajam, nah ini bisa dikategorikan tidak bangkai. Masalah kenapa Rasul membedakan, yaitu ta'budi pada ta'budi Allah gitu ya. SWT. Itu mati karena terpukul Nah, gitu ya. Kalau mati karena ditanduk, ini sama seperti tercekik, tidak ada masalah, Iya. artinya sebagai bangkai. Yang ada pengecualian juga yang terakhir, yaitu mati karena diterkam hewan. Pengecualiannya Pengecualiannya adalah kalau yang menerkam itu hewan buas, dalam arti hewan yang tidak diajarkan cara berburu, ini ulama sepakat sebagai bangkai kalau mati diterkam hewan seperti ini. Iya. Tapi kalau hewan itu diterkam oleh binatang yang memang buas, tetapi dia dilatih oleh manusia sebagai media untuk berburu, dan mati keterkam oleh hewan ini, maka itu termasuk dikecualikan dari bangkai. Karena Allah menyebutkan kan mukallibin. Mukallibin yang ditafsirkan ulama itu muta'allimin, muta'allimin. yang diajarkan gitu. Sekalipun yang diajarkan ini hewan buas. Seperti itu. Nah, ini kriteria yang keempat dari bangkai. Kalau kriteria yang kelima? Nah, sedangkan kalau kriteria yang kelima, hakikatnya hewannya ini belum mati. Belum mati ya? Hakikatnya hewannya belum mati. Artinya belum disebut sebagai bangkai Belum sebenarnya. sebelum bangkai. Tetapi ada bagian dari hewan yang masih hidup itu terpotong. Terpotong. Jadi misalnya ada orang yang berpikir begini, dia mungkin bukan muslim atau baru masuk Islam ya. Oke. Berpikir, saya punya sapi nih, saya miskin gitu ya. Nah. Dia jadi ingin menghemat, potong hari ini di kakinya aja dulu gitu. Oke. Atau dipotong dulu Terus dimasak. terus gitu dimasak gitu ya. Dan pas sapinya masih hidup gitu. Iya, masih karena hidup. hanya dipotong Hanya sebagian. dipotong sebagian saja. Nah, maka meskipun hewan ini masih hidup dan bukan bangkai, tapi apa yang terpotong dari hewan itu dikategorikan bangkai. Potongannya itu Potongannya bangkai, haram dimakan, Haram dimakan. zatnya najis. Ya. Apakah ada dalil dari kebangkaian Kebangkaian yang terpotong tadi ya. itu, iya. Nah, dasarnya hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Rasul mengatakan, "Maquti aminal bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitatun." Jadi setiap yang terpotong dari hewan dan dia dalam kondisi masih hidup hewannya ini, maka yang terpotong itu dikategorikan atau termasuk bangkai. Nah, ini potongannya itu disebut sebagai bangkai ya, Ustaz? ya, potongannya termasuk bangkai. Meskipun ada beberapa pengecualian dari yang terlepas dari tubuh hewan ya, yang ada sebagian menyebutnya tidak sebagai bangkai. Apakah ada ikhtilaf di dalamnya, Ustaz? Ya, untuk ikhtilaf terkait dengan apa yang terpotong dari tubuh hewan, sebenarnya secara umum para ulama menganggap apa yang lepas dari hewan dan itu tidak menyebabkan si hewan ini sakit, ya. Ini umumnya mereka mengatakan tidak najis. Tidak najis. Ya. Misalnya seperti domba yang diambil bulunya ketika masih hidup, Tidak ini sakit. tidak, gitu ya? tentu tidak sakit, bahkan diproduksi kan. Iya. Nah, ini termasuk yang dikategorikan tidak najis. Tidak najis. Nah, tapi kalau misalnya yang terpotong itu dianggap menyakitkan, misalnya tanduknya dilepas secara paksa, atau bulunya diambil dengan cara dicabutin gitu ya. Nah, ini dikategorikan najis oleh para ulama. Ya, termasuk juga apa yang lepas dari hewan itu. Ini yang tadi sudah kita bahas terkait apa yang keluar dari hewan, ya susunya dan sebagainya. Nah, ini termasuk yang dikategorikan tidak najis. Tidak najis, bukan bangkai gitu ya. Makanya. Nah, dasarnya adalah surah An-Nahl ayat 80. Ya. Allah bahkan secara jelas menyebutkannya gitu. Dalam surat ini, dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasan wa mata'an ilahin." Bulu domba, bulu onta, bulu kambing gitu ya. Bulu kambing boleh kamu jadikan alat-alat rumah tangga. Artinya bukan bangkai kalau Bukan seperti bangkai. itu. Sekalipun hewannya masih hidup ketika dicabut, bukan dicabut ya, sebenarnya lebih tepat istilahnya mungkin dicukur lah ya. Oke. Karena menurut mazhab Hambali kalau dicabut ini termasuk yang najis. Iya. Tadi antum selalu menyebutkan bahwa atau secara umum yang namanya bangkai itu adalah najis gitu ya. Karena memang dalil-dalilnya cukup jelas. Tapi apakah ada pengecualian, misalnya ada bangkai tapi dikecualikan oleh syariat misalnya atau dikecualikan oleh para ulama,
bangkai ini tidak disebut sebagai najis misalnya? Ya. Setidaknya para ulama menyebutkan, walaupun nanti ada sedikit detail perbedaan di antara mereka, yaitu ada 3 jenis, 3 macam hewan yang tidak dikategorikan bangkai. Ada 3 jenis. Ada 3. Pertama, hewan yang dianggap tidak bernafas atau darahnya tidak mengalir. Yang kedua, hewan laut. Hewan laut. Atau bangkai ya, karena kita bicara tentang bangkai, bangkai dari hewan laut. Yang ketiga adalah bangkai dari hewan yang bisa hidup di 2 alam, laut dan darat. Oke. Nah, ini termasuk yang beberapa, ada yang disepakati itu bukan bangkai dalam arti kalaupun mati misalnya dia suci dan boleh dimakan. Ada sebagian yang dianggap bangkai. Sepertinya antum perlu mengulangi penjelasan ini Ustaz, karena waktu kita terbatas. Nanti di segmen berikutnya tentang bangkai tapi yang tidak najis ini bisa diulangi lagi di segmen yang keempat nanti. Para pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, tetap bersama Sekolah Fikih karena kita masih melanjutkan tentang pembahasan seputar bangkai. Seperti apa jawabannya kita simak nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih. Kembali lagi pemirsa bersama Sekolah Fikih dan kita sekarang sudah sampai di segmen yang keempat untuk melanjutkan pembahasan kita tentang bangkai. Kalau tadi kita bicara tentang bangkai-bangkai yang semuanya najis, apakah ada kira-kira syariat atau dari para ulama yang mengecualikan bangkai sih itu, tetapi bangkai ini tidak disebut sebagai najis? Kira-kira seperti apa jawabannya? Silakan Ustaz. Ya. Jadi ada hewan yang mati ya dan tidak disembelih tentunya. Itu dianggap tidak bangkai ya, dikecualikan. Dikecualikan. Nah, ada 3 seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu hewan yang tidak mengalir darahnya atau tidak bernafas, kedua hewan bangkai tapi hewan laut, yang ketiga hewan yang hidup di 2 alam, laut dan darat. Untuk hewan yang pertama yaitu yang mati tapi dia hakikatnya tidak mengalir darahnya. Ya kalau bernafas sih mungkin bernafas ya. Setiap makhluk kan pasti bernafas. Tidak ada darah di dalamnya. Ada darah tapi darahnya tidak mengalir sebagaimana umumnya hewan gitu. Nah, maka di sini termasuk yang dikecualikan, meskipun hadis yang menjadi dasarnya ini hanya menyebut satu hewan, yaitu lalat. Lalat. Seperti hadis yang tadi juga kita sudah sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyebutkan kalau ada lalat masuk ke dalam minuman, jangan dibuang minumannya, tapi masukkan lagi sayap satunya ya. Tapi dalam arti ketika dimasukkan bukan akhirnya dibuang, ya diambil lalatnya, airnya tetap bisa dikonsumsi gitu. Nah, ini menunjukkan bangkai lalat yang mati itu tidak menyebabkan air itu menjadi mutanajis, tidak menjadi najis. Maka sekalipun memang di sini konteks teks ayatnya teks hadisnya ada lalat, tapi ulama menggunakan konsep qiyas untuk menetapkan hukum yang sama terhadap hewan lain yang satu sifat dengan lalat itu, yaitu seperti nyamuk. Kemudian semut ya, semut juga kan termasuk dalamnya. Nah, dan hewan-hewan lainnya. Nah, rata-rata bentuknya kecil ya. Itu bangkai yang tidak najis adalah lalat, nyamuk, semut dan seterusnya itu. Bahkan termasuk belalang. Belalang. Meskipun kalau belalang ini ada dalil khusus ya. Memang disebut di dalam nas dalam teks syariah gitu ya. Tapi uniknya begini loh, kalau kalau belalang itu dalam mazhab Maliki, kalau terkait dengan bangkainya itu memang tidak najis. Tapi kalau ingin dimakan tetap disembelih dengan dipotong kepalanya gitu. Disembelih gitu ya. Padahal hewannya kecil. Yang disembelih apanya? Tapi cara menyembelihnya potong kepalanya. Cukup dengan potong kepalanya itu sudah coba sembelih. Ya kan sulit mau dicari pernapasannya mana ya. Ini ada unik. Nanti insya Allah terkait dengan masalah sembelihan. Itu yang pertama. Ya. Bangkai yang kedua dan yang tidak najis? Nah, bangkai kedua yang tidak najis adalah bangkai dari hewan laut. Bangkai dari hewan laut. Jadi hewan yang hidup di laut ya, hewan yang hidup di laut. Nah, ini juga termasuk yang dikecualikan dari bangkai yang tidak dikategorikan najis. Sekalipun memang ada mazhab lain yang mengatakan najis kalau itu sudah membusuk. Najis kalau sudah membusuk. Nah, bukti membusuknya itu dia mengapung katanya dalam sebuah. Artinya kalau dia mengapung najis gitu ya. Ya, ada mazhab yang mengatakan seperti yang disebutkan oleh Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid. Tapi secara umum para ulama sepakat mengatakan bangkai hewan laut termasuk suci. Bangkai hewan laut termasuk suci. Nah, hadisnya jelas di dalam riwayat yang sangat masyhur sekali, banyak ulama meriwayatkan hadis ini. Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ketika melakukan perjalanan di laut. Mereka mengatakan kami kekurangan air untuk berwudu.
Karena air tawar yang kami miliki cukup untuk minum. Boleh nggak kami berwudu dengan air laut? Nah, kemudian Rasul menjelaskan hukumnya sekaligus menambahkan hukum baru. Menjelaskan hukumnya dan menambahkan hukum baru ya. Bagaimana penjelasan hukumnya dan hukuman barunya apa itu? Nah, penjelasan hukumnya adalah Rasul mengatakan huwa tahuru ma'uhu. Artinya air laut itu suci. Suci, dan boleh dipakai untuk mensucikan, berwudu. gitu ya? Dan bisa dipakai untuk Artinya berwudu. boleh untuk berwudu. Ya. Tetapi al-hillu maitatu. Nah, ini tambahan hukumnya, gitu ya. Bangkainya termasuk halal untuk dikonsumsi. Hillu gitu Hillu ya. maitatu. Nah, karena bangkainya halal dimakan, tentunya juga dia suci. Suci. Karena tidak mungkin sesuatu yang halal itu Najis. Seperti itu. Ini bangkai hewan laut. Bangkai gitu ya. hewan laut. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah tadi gitu ya. Tentang para sahabat yang kehabisan air tawar di laut. Ya. Itu Yang kedua ya. Yang kedua, Ustaz. Kalau yang ketiga kira-kira apa? Yang ketiga yang sering ulama sebut dengan istilah hewan barmai. Hewan bermai. Nah, hewan barmai ini dari dua kata ya, barun dan ma. Maksudnya barun itu darat, ma itu air. Bisa hewan hidup di darat bisa, di air bisa gitu maksudnya. Di air bisa, dua bisa, alam bisa. gitu. Dua alam. Nah, maka kita menulis istilah dua alam. Sekalipun hakikatnya sebenarnya hewan itu ya kita nilai berdasarkan hidupnya awalnya di mana. Untuk menentukan nih hewan air atau hewan air atau hewan darat. Darat gitu ya. Tetapi memang ada sebagian hewan laut yang bisa hidup lama di darat. Sebagaimana ada hewan darat yang bisa hidup lama di laut. Nah, ketika ada hewan-hewan seperti ini, maka bangkainya itu tidak najis. Dikecualikan. Dalam konteks ini diperselisihkan ulama. Diperselisihkan. Ulama tidak satu tidak suara. Disepakati tidak gitu disepakati. Ya. Perselisihannya bagaimana? Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, apakah mereka berbeda-beda? Ya. Secara umum kalau mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ini mengatakan hukumnya suci. Hanafi dan Maliki. Itu suci. Hukumnya suci, yaitu hewan yang lahirnya dominannya di laut tetapi bisa hidup lama di darat. Karena dominan di laut itu tadi Rasul mengatakan al-hillu maitatuhu gitu ya. Jadi hukum asalnya hukum asal laut, mengikuti hukum laut, mengikuti hukum lahirnya. Maka suci 100% ya. Oke. Itu Hanafiyah dan Maliki. Nah, sedangkan kalau hewan dua alam itu hidupnya sebenarnya di darat. Tetapi dia bisa lama di laut seperti angsa, bebek dan sebagainya. Nah, maka di sini mazhab Syafi'i mengatakan bangkainya tidak halal dan najis. Syafi'i gitu ya. Mazhab Syafi'i. Syafi'i itu mengatakan tidak halal dan tidak halal dan najis. Termasuk di dalamnya hewan laut yang bisa hidup lama di darat beracun. Hewan laut tapi hidup lama di darat tapi beracun. Ada unsur racunnya. Dalam mazhab Syafi'i termasuk juga bangkainya itu najis. Apakah ada racunnya itu ya? Bisa dikatakan. Ini tambahan ilahnya bisa jadi ya. Nah, termasuk juga dalam mazhab Syafi'i yang ditambahkan di dalam kitab Rawdatul Thalibin adalah hewan berupa buaya dan kura-kura. Buaya dan kura-kura itu walaupun dia di laut atau di sungai ya. Atau di sungai. Tapi kan bisa hidup lama di darat. Dan kalau mati dia termasuk bangkai. Itu Syafi'iyah. Itu Syafi'iyah. Nah, sedangkan kalau mazhab Hambali ini memang hampir sama mazhabnya seperti mazhab Syafi'i ya. Yang mana titik bedanya? Ini kalau dalam mazhab Syafi'i Hambali, mereka tetap memandang hewan yang menurut mazhab Syafi'i itu seperti hewan darat, tetapi dia sebenarnya dikategorikan hewan laut, namun bisa hidup lama di darat dan matinya di darat itu termasuk bangkai. Maka kalau misalnya ada buaya mati masuk ke dalam satu bak besar misalnya ya, maka air itu termasuk menjadi mutanajis. Mutanajis karena tersentuh dengan bangkai yang dihukumi najis oleh kalangan Hanabilah. Nah, ini itu hewan dua alam gitu ya, atau barmai. Ternyata para ulama tidak satu suara. Ada yang mengatakan itu najis, ada yang mengatakan itu suci. Yang mengatakan suci adalah Hanafiyah dan Malikiyah tadi ya. Kalau Syafi'iyah dan Hanabilah secara umum ada kemiripan, mereka mengatakan itu najis. Najis kalau bisa hidup lama di darat. Iya. Ini kalau boleh disimpulkan rata-rata tadi yang disebutkan semuanya itu, dan juga pada episode sebelumnya Ustaz, antum menyebutkan najis-najis yang bersumber dari manusia hewan, kemudian hewan gitu ya.
Ya, dari manusia banyak sekali kotorannya dan seterusnya itu disebut najis. Kemudian yang dari hewan tadi ada yang tubuhnya memang najis. Dari tubuhnya memang najis, ada yang dari kotorannya. Dan keluar. kotorannya pun ternyata berbeda ya. Ada Ya, ternyata kotoran hewan yang menurut kita sudah disepakati najis, ternyata Hanabilah tidak mengatakan najis, seperti kotoran halal dimakan gitu, kotoran ayam, sapi dan seterusnya. Nah, ini cukup menarik. Kira-kira apakah ada sumber-sumber najis yang tidak dari manusia atau dari hewan? Tapi nanti antum jawab pada segmen berikutnya, Ustaz, karena waktu kita sudah habis. Para pemirsa, bagaimana kira-kira jawaban dari pertanyaan yang baru saja saya sampaikan ke Ustadz Isnan ini? Nantikan jawabannya dan simak jawabannya di segmen yang terakhir, segmen yang kelima. Jangan kemana-mana, tetap berada di tempat duduk Anda dan tetap menyimak Sekolah Fikih. Kembali lagi para pemirsa dengan Sekolah Fikih, dan akhirnya kita sampai di segmen yang kelima, segmen yang terakhir. Di segmen yang terakhir ini tadi sudah saya ajukan satu pertanyaan sebelum berakhirnya segmen yang keempat. Nah, jawaban dari pertanyaan yang tadi saya ajukan di segmen yang keempat kira-kira bagaimana? Pertanyaan ini tadi saya baca dari pertanyaan para mahasiswa di Sekolah Fikih. Jadi apakah ada sumber lain selain dari tubuh manusia ya, dan juga hewan, dan juga tubuh hewan itu yang menjadi najis. Najis ya. Kira-kira sumber lainnya kalau ada apa saja? Ya. Pertama, secara umum para ulama sepakat bahwasannya selain manusia dan hewan itu hukum asalnya suci. Jadi setiap yang ada di alam semesta ini, tumbuhannya, bebatuannya, tanah dan sebagainya, itu hukum asalnya adalah suci. Nah, tapi ada memang selain manusia dan hewan yang nanti diperselisihkan, sebenarnya tidak satu suara hukumnya, yaitu dia dianggap najis karena memang secara teks itu mansus di dalam Al-Quran ya. Yaitu apa itu? Jadi yang dianggap najis ini adalah khomer ya. Dia memang bukan dari hewan, bukan dari manusia juga bukan. Dan sumbernya kan dari tumbuhan ya. Buah-buahan dalam hal ini, yaitu buah anggur dan kurma. Secara umum dulu anggur dan kurma, tapi sekarang kan sudah dari beragam buah. Ya. Memang ada unsur yang memabukkan di buah itu. Nah, maka di sini para ulama memang tadi sebenarnya saya katakan berbeda pendapat terkait status kenajisan khamr ini. Ya. Perbedaannya seperti apa itu, Ustaz? Tentang kenajisan. Setidaknya ada dua mazhab dalam masalah ini. Tapi selain di samping mereka berbeda pendapat terkait kenajisannya, mereka sepakat tentunya ya tentang bahwasanya khamr itu haram dikonsumsi ya. Secara bicara tentang konsumsi, bicara tentang diminumnya, semua sepakat itu haram ya. Tapi bicara tentang apakah yang haram tadi itu najis atau tidak, berbeda. Ulama beda pendapat. Nah, pendapat yang pertama ini adalah jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwasannya khamr itu najis. Sebagaimana najisnya darah, air kencing dan sebagainya. Iya. Mayoritas ulama mengatakan najis. Karena di dalam Al-Qur'an Allah sendiri secara jelas menyebutkan khamr itu rijsun. Di dalam surat apa itu? Di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya. Seperti yang ayat yang dalam ayat terkait dengan khinzir ya. Innahu rijsun, kata Allah SWT. Maka di sini ketika Allah menjelaskan tentang khamr, Allah juga menyebutnya dengan rijs. Soal Maidah ayat dan 90. Dan rijs adalah najis. Ya, rijs adalah najis tafsirnya. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Jadi Allah menyebut khamr, maisir, judi-judian, ansab dan azlam itu adalah rijsun. Dan status rijsnya khamr ini kemudian dikuatkan juga dalam sebuah hadis yang menjadi tafsir yang menunjukkan terhadap ayat ini. Yang menunjukkan bahwa khamr itu sesungguhnya adalah sesuatu yang najis ya. Hadis yang mana gitu? Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni ini lumayan panjang, bahwasanya sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kami misalnya bertetangga dengan ahli kitab, yang mana ahli kitab ini kalau makan kan ada sesuatu yang diharamkan di dalam Islam ya, makan babi, minum khamr misalnya. Nah, kalau misalnya kami diberikan makanan yang mana makanan itu diletakkan di tempat yang kami tahu itu juga dipakai untuk khamr, babi dan sebagainya.
boleh tidak kami memakannya? Jawaban Rasul adalah Nah, jawaban Rasul mengatakan kalau in wajadtum ghairaha fakulu washrabu. Kalau ada media atau ada perkakas lain yang dipakai yang bisa dipakai yang gitu bisa ya. dipakai selain yang tadi sudah kalian yakini itu dipakai untuk tempat yang najis. Khomer itu ada yang selain itu, maka pakailah. Tapi atau minumlah dari tempat itu. Tetapi kalau tidak mendapatinya, maka bisa dipakai setelah farhaduha. Apa itu farhaduha? Atau dalam tafsirnya igsiluha. Dalam Gharibul Hadis maknanya igsiluha, yaitu dicuci bil ma'i wa kulu washrabu. Dicuci dengan air. Artinya dari hadis ini kita bisa memahami gitu ya. Rasulnya nyuruh mencucinya gitu. Atau kalau nggak dicuci cari yang tempat yang lain. Yakin kita tidak ada terkena itu tadi khomer. Makna mencuci kan berarti menunjukkan barangnya itu najis. Dan najisnya piring kan ulama sepakat tidak najis ya, kecuali dia menjadi mutanajis. Nah, yang menyebabkan dia mutanajis dalam hal ini yang disebutkan oleh para sahabat adalah al-khamru wal khinzir. Ini menunjukkan bahwa khomer itu najis dari hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni ini. Termasuk pemahamannya adalah di sini para sahabat berkata khinzir dan fi aniyah fihil khamr. Berarti seakan-akan antara khamr dan khinzir status hukumnya dua hal yang sama gitu. Dari sisi kenajisannya. Nah, ini menunjukkan khamr menurut jumhur ulama hukumnya adalah najis. Lalu mazhab yang kedua itu tadi jumhur gitu ya, mayoritas. Nah, sedangkan untuk mazhab yang kedua, ini mazhabnya tidak ada satupun empat mazhab ya, tapi dinisbatkan kepada sebagian ulama seperti artinya sangat minoritas gitu ya. Sekali, seperti yang dinisbatkan kepada Rabi atau Ra'i, gurunya Imam Malik bin Anas. Kemudian imam termasuk ulama kontemporer Imam Asy-Syaukani dan Imam As-San'ani yang mengatakan bahwasanya khamr itu tidak najis. Khamr itu tidak najis menurut mereka gitu ya. Menurut mereka, dan mereka menafsirkan makna rijis dalam ayat tadi itu adalah najis maknawi. Najis maknawi. Bukan najis hakiki. Iya. Bukan najis hakiki. Nah, ini dasar mereka. Ada argumentasi lain barangkali dari mereka. Ya, bisa jadi argumentasi mereka juga adalah ketika Allah menyebutkan khamr itu rijis, tapi kan Allah juga menyebutkan maisir, al-azlam wal ansab. Nah, al-azlam wal ansab itu memang dia perbuatan yang haram. Tapi kan bendanya tidak najis. Dipegang tidak ada masalah. Dipegang tidak ada masalah. Tidak membuat kita mutanajis gitu tidak mutanajis gitu kan. Nah, ini juga menjadi alasan mereka untuk menafsirkan rijis di sini maknawi. Bukan hakiki. Tapi secara umum jumhur mayoritas tetap menganggapnya najis. Tetap mengatakan bahwa khamr itu bagian daripada najis yang sumbernya adalah tumbuhan. Yaitu buah-buahan dari kurma, anggur dan lain sebagainya gitu ya. Selain khamr dan yang dari tumbuh-tumbuhan itu apa ada lagi itu? Belakangan kemudian ada sebuah zat yang dianggap menjadi salah satu atau dianggap sebagai faktor terbesar, faktor di mana sebuah minuman itu menjadi memabukkan, kemudian disandarkan kepadanya keharaman khamr itu, yaitu alkohol. Karena ada kemiripan. Nah, maka para ulama belakangan pun akhirnya berbeda pendapat tentang status alkohol, apakah dia najis hukumnya atau tidak, najis seperti khamr atau tidak. Maka pertanyaan awal yang patut dijawab adalah apakah alkohol itu khamr atau bukan. Karena kalau alkohol itu dipastikan khamr, maka dengan konsep kias kita bisa tetapkan kenajisannya kan, menurut pandangan jumhur ulama. Tapi kalau alkohol sudah dipastikan bukan khamr, ya berarti namanya kias ma'al farid dalam kasus seperti ini gitu kan. Nah, maka di sini akhirnya ulama berbeda pendapat. Sesuai dengan perbedaan khamr itu tadi, kemudian sesuai dengan juga apakah khamr itu bisa disamakan atau alkohol itu bisa disamakan dengan khamr atau tidak gitu ya. Barangkali itu jawaban ringkasnya sedemikian. Intinya hanya dari tumbuhan itu mungkin khamr itu saja dan juga alkohol gitu ya, yang kemudian bisa dikatakan najis. Jadi sumber najis itu bukan hanya dari tubuh manusia, hewan, tapi juga bukan dari hewan saja, tapi juga dari tumbuhan. Secara khusus hanya khamr saja. Atau alkohol yang dikaitkan. Atau alkohol yang memang ada kemiripan dengan meskipun sebenarnya kalau dari aspek dalil kelihatannya mayoritas ulama sih lebih cenderung alkohol itu dianggap tidak najis. Dari aspek landasan dalilnya gitu. Apalagi alkohol memang para ulama zaman sekarang sudah mengetahui tentang detail-detailnya gitu ya. Para pakar menentukan ternyata alkohol itu adalah suatu zat yang
nanti ada macam-macamnya gitu. Benar. Nah, hukumnya tergantung macam-macam ini. Bahkan alkohol adalah bagian dari kehidupan kita. Alkohol adalah bagian dari Kalau kehidupan. itu dinajiskan, itu Iya. tentu menyulitkan Betul. kehidupan Maka kita. perlu untuk lebih detailkan alkohol jenis apa yang diharamkan dan Nah, seterusnya seperti gitu itu, ya. ya. Dan juga mana Jadi yang tidak satu dinajiskan. hukum, ya. Tidak satu hukum. Tapi karena keterbatasan waktu sebenarnya mungkin perlu episode khusus tentang alkohol sebenarnya. Insya Allah. Para pemirsa, akhirnya waktu kita habis untuk membahas tentang bangkai. Yang tadi di segmen terakhir ini kita bicara tentang najis tapi yang bukan dari hewan, bukan bangkai, tapi juga bukan dari tubuh manusia, tapi dari tumbuhan. Ternyata ada, yaitu adalah khomer. Kita masih punya episode di Fikih Toharo 1 ini tentang di episode ke depan. Masih ada di episode 6, 7, dan 8. Maka ikuti terus Sekolah Fikih. Bagi Anda yang belum bergabung bersama kami di program Sekolah Fikih ini, kami persilakan untuk melakukan registrasi di website kami sekolahfikih.com. Sedangkan bagi Anda yang sudah melakukan registrasi dan sudah menjadi mahasiswa aktif kami persilakan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan khusus untuk episode bangkai ini. Akhirnya saya, Stoma Ibn Amin Nasr, dan juga narasumber kita Ustadz Isnan Ansori LCMAG, beserta juga seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Saksikan terus Sekolah Fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.